Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, berjumpa kembali di channel Doapedia. Berdoa merupakan salah satu upaya yang dilakukan umat Islam ketika berharap sesuatu dari Allah. Aktivitas spiritual yang satu ini memang ampuh memberikan harapan ketika manusia berusaha mendapatkan apa yang diinginkan. Namun, manusia hanya mampu berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya tetap Allah yang menentukan. Ada kalanya doa yang dimunajatkan begitu cepat dikabulkan, namun ada pula yang menunggu lama, bahkan doa tersebut tidak kunjung terwujud. Ternyata urusan doa tidak sebatas meminta, memanjatkan dengan khusyuk dan kemudian berusaha. Namun ada tindakan kita yang menghalangi Allah mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Nah, berikut adalah tindakan-tindakan yang ternyata menjadi sebab doa kita ditolak oleh Allah. Nah, apa sajakah? Yuk simak selengkapnya dalam ulasan video ini. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Doapedia. Silakan like video ini apabila Anda suka dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Baik, berikut adalah tindakan penyebab doa ditolak oleh Allah. Yang pertama, melalaikan hak-hak Allah. Sejatinya, Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya, namun datangnya adalah pada saat yang tepat. Namun lain halnya jika doa ditolak, itu artinya apa yang kita munajatkan tidak akan pernah terwujud. Tindakan pertama yang dapat membuat doa ditolak Allah adalah melalaikan hak-hak dari Sang Pencipta tersebut. Meski mengaku tiada Tuhan selain Allah, namun mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi hak Allah. Padahal, kewajiban kita yang menjadi hak Allah adalah menyembahnya. Namun mengapa? Mengaku Islam, manusia tetap saja menyekutukan Allah dengan mempercayai hal-hal selain Allah. Jelas ini tidak saja menjadi sebab tertolaknya sebuah doa, lebih dari itu ia termasuk perbuatan syirik. Dalam surat Luqman ayat 13 dinyatakan, "Janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dari Muazzin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saya pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas himar. Beliau berkata kepada saya, 'Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah?' Saya berkata, 'Allah dan Rasulnya lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Hak Allah atas hambanya ialah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan hak hamba atas Allah ialah tiada diazab selama dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.' Lalu yang kedua, sesuatu yang haram. Pada era kini, perkara halal dan haram mungkin tidak lagi menjadi hal yang vital. Segala cara dilakukan untuk memperbanyak pundi-pundi harta untuk menyenangkan dunia. Mungkin saja dengan hal haram yang dilakukan, seseorang akan mendapatkan keberlimpahan harta. Namun, Allah tidak akan mengabulkan doa hamba yang masih terjamah oleh hal-hal haram tersebut. Pasalnya, Allah hanya menerima hal-hal baik karena sejatinya Allah adalah Maha Baik. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul." Firman-Nya, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masal, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanannya dari sumber yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah mungkin akan dikabulkan doa orang seperti itu? Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak fokus dan mudah melupakan doanya. Hal ketiga yang dapat membuat Allah menolak doa hambanya adalah karena manusia tidak fokus, tergesa-gesa, kemudian melupakan doa tersebut. Ketika menginginkan sesuatu, hendaknya kita bersungguh-sungguh memunajatkannya. Allah tentu akan bermurah hati memberi apa yang memang benar-benar kita inginkan.
Layaknya orang tua, mereka akan mengabulkan permintaan yang diinginkan anak jika mereka bersungguh-sungguh. Namun jika hanya sekedar permintaan seperti angin lalu saja, maka orang tua pun akan mudah mengabaikannya. Terlebih jika sambil menggerutu jika permintaan tersebut tidak kunjung dikabulkan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selagi ia tidak terburu-buru dengan mengatakan, aku telah berdoa, namun tidak kunjung dikabulkan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang keempat, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tindakan keempat yang membuat Allah menolak doa adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam menempatkan manusia itu tidak saja dalam dimensi individu, akan tetapi juga dalam dimensi sosial sebagai anggota masyarakat. Manusia wajib menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Jika justru menjadi pendukung kejahatan, niscaya Allah akan benar-benar hampir mengirimkan siksaan dan menolak doa-doanya. Dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, benar-benar kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau Allah benar-benar hampir mengirimkan siksaan darinya, lalu kalian berdoa dan tidak akan dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Yang kelima, melampaui batas ketika berdoa. Tindakan kelima yang dapat membuat doa tertolak adalah kesalahan dalam berdoa. Manusia sering melampaui batas ketika menginginkan sesuatu, sehingga mereka berdoa dengan cara-cara yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Nah, kesalahan yang sering kita temui adalah manusia yang mengkhususkan suatu tempat sebagai lokasi yang dianggapnya mustajab untuk berdoa. Misalnya berdoa di pohon, gua, tepi laut dan sebagainya yang justru mengarah pada syirik. Mungkin apa yang kita inginkan bisa saja diterima dengan cara-cara ini. Namun ini tentu tidak berlangsung lama mengingat dunia hanya persinggahan sementara. Setelahnya ada azab pedih menanti dan tidak bisa terelakkan. Dan itulah 5 tindakan yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah. Semoga kita selalu istiqomah dan khusyuk di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.